Ya, gimana? Bagaimana kedatangannya hari ini, Bang? Ya, hari ini kita berangkat dari keyakinan mereka tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi balasannya kayak gini. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Ya. Apa peristiwa yang dilaporkan oleh MAS? Sekali lagi, pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilaporkan adalah saudari PN. Aku mikirnya kan udah selesai ya. Iya, saya juga mikirnya kemarin udah selesai di sini. Iya, udah maaf-maafan juga. Terus ya nggak ada, maksudnya nggak ada kendala apapun. Kalau bilang Novi laporin aja, daripada Anda dituntut para donatur itu, laporin kepada polisi. Gitu loh. Supaya nanti polisi menentukan berapa yang nyampe ke si Novi, berapa dikirim si Novi ke si Agus, berapa digunakan si Agus untuk biaya perobatannya. Jangan sampai si Novi dicurigai atau dituduh oleh para donatur menggelap. Kalau bilang Novi laporin aja, daripada Anda dituntut para donatur itu, laporin kepada polisi. Gitu loh. Supaya nanti polisi menentukan berapa yang nyampe ke si Novi, berapa dikirim si Novi ke si Agus, berapa digunakan si Agus untuk biaya perobatannya. Jangan sampai si Novi dicurigai atau dituduh oleh para donatur menggelapkan uang. Dia ikhlas loh dari cerita yang tadi kita tangkap. Gak usah takut, laporin aja. Ya, saya nggak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi. Kok malah si Novi dilaporin? Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu diri namanya. Ya, paling pasal apa? Pencemaran nama baik. Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang, laporin aja, nggak usah takut. Saya tidak punya kepentingan. Ini menurut saya ini ukuran moralitas gitu ya. Udah ditolong, malah dia ngelaporin si yang menolong. Ini barak melihara anak harimau kecil disayang, gede kita dimakannya gitu loh. Laporin aja. Gak pantas begituan. Ya guys, perihal kasus Agus dan juga Teh Novi Pratiwi yang sangat-sangat viral pada saat ini, di mana seorang praktisi hukum ini memberikan tanggapannya terhadap kasus ini, di mana dia menganjurkan kepada Teh Novi agar melaporkan saja atau melaporkan balik Agus yang sudah diberikan donasi. Dan namun sekarang dialah yang melapor Teh Novi bersama Farhad Abbas. Menurutnya lebih baik Novi melaporkan Agus tersebut daripada dia dituntut atau disalahkan oleh para donatur yang telah menyumbangkan, yang telah mendonasikan uangnya kepada Agus. Dimana menurut pakar hukum ini, Agus adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang sudah ditolong dengan tulus oleh Mbak Novi ini, namun dialah yang juga melaporkan Teh Novi ini, yang juga membuat masalah besar terhadap Teh Novi. Menurut pakar hukum ini, seharusnya Teh Novi sesegera mungkin mengambil langkah hukum agar tidak tercemar nama baiknya oleh Agus ini. Jadi ternyata setelah podcast tersebut kita lihat lagi mutasinya itu tidak sejumlah itu. Ada yang 20 juta keluar, 10 juta keluar, ada juga belanja online di Place Market ya Mas. Terus ada beberapa lah jumlah-jumlah kecil juga ada, kita pegang semua dan itu kita ada buktinya ya Mas, berupa WhatsApp, chat, dan juga dia tulis tangan sendiri ya, rincian tersebut gitu. Nah makanya di sini kita mau kan saya juga bingung nih kalau dibilang nanti kenapa kok Teh Novi nge-share-nya di media sosial. Waktu itu saya speak up di Instagram, betul ya Mas? Ya kan saya sini mau jelasin ya guys. Yang pertama, saya ketua yayasan. Yang kedua, kita kan open donasi di Instagram saya ya guys. Kita open donasi secara terbuka gitu ya. Masa
kita transparansi untuk ngomong kayak gini, kita nggak boleh, kita kan punya hak dong untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas saya menyampaikan bukan hoax, saya menyampaikan itu yang sebenar-benarnya gitu. Supaya apa? Supaya netizen juga nanti tidak menyalahkan kami ketika Mas Agus tidak menjalankan operasi. Betul ya Mas? Dan Mas Agus kan juga speak up terkait BPJS yang lama, terus katanya dari pagi sampai sore nunggunya. Tolong lagi kenapa? Ya kalau bisa, kalau bisa, tolong lakukan pengarahan. Bagaimana sebaiknya ini supaya diterima, walaupun itu bicara dari pemerintah atau bicara kesnya, supaya aku ditangani dengan baik. Iya, Agus kepengen itu. Agus kan nggak bisa tahan lama-lama ya Mbak Novi di rumah sakit. Gimana caranya gitu? Ya kita memang kalau di rumah sakit kan punya prosedur. Tapi kalau mereka kan beda sama Agus. Agus lama sedikit langsung demam panas, badan aku lemah. Ya namanya juga saya kan punya rasa kemanusiaan. Saya mikir gimana caranya kita bisa Mas Agus ini mendapatkan pertolongan yang lebih luas gitu. Makanya saya minta hubungin Bang Denny Sumargo. Betul ya Mas? Karena posisi Mas Gedi juga ada di sana waktu itu. Gitu, makanya kita juga mikir kayak ya sudah kita coba bersurat ya Mas ke mana-mana supaya Mas Agus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Clear ya guys di situ. Nah, pada saat saya datang ke rumahnya terakhir pun kita tidak diberitahukan soal donasi. Jadi bahasa kasarnya gini guys, kita punya senapan, kita nggak tahu pelurunya ada berapa. Gitu ya, pasti kita effort dong, kita usaha kemana-mana untuk Mas Agus ini mendapatkan peluru yang banyak Mas. Ketika mendapatkan peluru yang banyak, kita bisa nembak kemana-mana, bisa ke Singapura, ke Penang, ke Malaysia. Kita usahalah ikhtiar. Gitu. Bukan berarti di sini saya bilang dokter Indonesia nggak bagus, bukan ya. Dokter Indonesia sudah sangat bagus. Tapi kan di satu sisi kita kan manusia mau berusaha dan berikhtiar untuk pengobatan yang terbaik Mas Agus. Karena sekali lagi dijelaskan, open donasi pertama untuk kebutuhan pengobatan Mas Agus Salim. Oke, jadi banyak juga yang menanyakan sama saya terkait siapa yang ngizinin open donasi. Nah, ini guys chatnya. Nah, itu dia. Jadi yang meminta tolong open donasi adalah Mbak Bulan. Parah sih guys, di sini Tenovi menjelaskan bahwa saya ternyata banyak sekali mutasi atau pengeluaran dari Mas Agus ini dari uang donasi yang diberikan oleh para donatur, dimana tidak hanya untuk rumah ataupun bayar hutang, namun di sini banyak sekali mutasi-mutasi yang tidak jelas. Bahkan salah satunya adalah belanja online guys, seperti di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu membuat banyak orang geram nih terhadap Agus ini. Kenapa uang donasi yang seharusnya dipakai untuk pengobatan malah digunakan untuk kepentingan pribadi? Bahkan seperti belanja online itu tidak masuk akal sekali ya guys. Uang donasi untuk kesembuhan mata dipakai untuk berbelanja. Hal tersebutlah yang membuat Tenovi ini speak up dan ingin meminta kembali uang donasi tersebut yang mungkin bisa digunakan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan selain dari Mas Agus ini. Karena kita semua sudah mengawal kasus ini, dimana kita sudah berbuat baik kepada Mas Agus, bahkan Tenovi yang bekerja keras, yang juga menjembatani terhadap Agus ini agar bisa bertemu dengan Densu dan mendapatkan donasi yang besar sehingga 1,5 M. Namun sekarang dia yang melaporkan Tenovi. Parah banget guys. Gimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus, uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Oke, kami catat. Tapi gimana dong dengan petisi ini? Udah 124.000. Tadi target cuma berapa? 8.000. Wah, berarti duitnya dibalikin dong. Makanya bang, netizen Indonesia jangan ditantang-tantang. Masa cuma 8.000 doang? Yah, berkali-kali lipat dong.
Karena kita sebagai orang harus fair, harus bertanggung jawab sama omongan kita. Jadi duit itu wajib dikembalikan dulu dong menurut gua. Dikembalikan ke yayasan kayak atau ke donaturnya kayak terserah. Yang penting itu dibalikin atau dikasihkan ke orang yang lebih membutuhkan gitu. Dan ini masalah uang 98 juta yang katanya udah kepake buat bayar rumah. Dan ternyata apa yang kalian tahu, bayar rumah itu cuma 38 juta. Sisanya buat apa? Buat belanja di e-commerce, di toko hijau sama di toko oranye. Belanja apaan sih? Pantasan kemarin di pita mutasinya nggak ada yang ngasih-ngasih. Ternyata udah kepake buat yang lain. Sebenarnya permasalahan Agus ini menurut gue simple banget. Dari awal Agus itu buka donasi buat apa? Buat nyembuhin mata dia. Dan terkumpullah 1,5 M. Gimana kalau duit 1,5 M itu dipakai dulu buat nyembuhin mata, terbang kemana? Kayak ke Tiongkok, kayak ke Thailand, kayak atau kemana gitu. Nah kalau ada sisanya dan hasilnya udah ada gitu, udah kelihatan, baru deh sisa duitnya dirembukin lagi, mau dipakai kemana aja boleh. Tapi yang salahnya di sini tuh mata belum sembuh, duit udah kemana-mana. Gimana orang nggak gede, nggak sesuai sama permintaan yang awal. Buka donasi buat apa? Buat nyembuhin mata, bukan buat yang lain-lain. Apalagi sampai bayarin rumah atau belanja di e-commerce. Dan gue baru lihat juga pernyataan dari ayahnya Agus yang katanya Agus itu udah buta. Dia kedepannya gimana dong hidupnya kalau dia udah buta kayak gitu. Gini ya Bapak ya. Terus kita sebagai netizen Indonesia harus mikirin kehidupan Agus kedepannya gitu. Lah orang kita aja mikirin diri sendiri, makan kagak besok gak tahu, ini mikirin si Agus. Udah deh pokoknya di akhir 2024 ini hidup gue capek banget. Kayak banyak banget kasus yang harus gue pikirin. Mulai dari September kemarin sampai Oktober. Mulai dari kasusnya si Loli, si Fadel, kasus skincare. Ini kasus si Agus sampai serak-serak suara gue. Please stop dulu kasus yang aneh-aneh ya. Ya guys, kalian masih ingat dengan video ini di mana Farhad Abbas menantang netizen atau masyarakat Indonesia atau para donatur yang telah menyumbangkan donasi terhadap Mas Agus kemarin. Nah, dia menantang kalau memang sampai ada 8.000 surat kuasa orang yang ingin meminta kembali donasi tersebut, maka uang itu bakal dikembalikan kepada yayasan atau Teknovi atau kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan ternyata guys, dalam waktu sekejap saja sudah 124.000 lebih orang yang menandatangani petisi, donatur yang menandatangani petisi untuk atau agar uang donasi yang telah diberikan kepada Agus itu dikembalikan. Mampus, ternyata netizen tidak main-main ya guys ya. Donatur juga telah meminta kembali uangnya dan diserahkan kepada yayasan Teknovi atau yang lebih membutuhkan, asalkan tidak buat Agus. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Baru kami pulang. Donasi kan untuk Agus. Sisanya itu maksudnya Agus bisa dengan hidup di sana, bagaimana, entah beli rumah untuk kehidupan ke depan. Ya maklum lah dia terus selama hidupnya buta. Siapa nanti dia ini? Kami bawa itu kan cash itu. Nanti kalau cash macam mana kami cari duit? Inilah kebingungan kami sekarang. Ini mohon maaf banget nih ya buat bapak dan sekeluarga yang punya harga diri tinggi ya. Gue pengen banget ketawa tapi takut dosa. Sekarang kalian bingung kehidupan Agus ke depannya gimana, siapa yang biayain. Terus kalau pengobatan pakai uang cash, bayarnya pakai apa? Lah kalau sekarang kalian nanya kita nanya siapa? Kita mah masa bodoh. Ya, tanyalah sama Farhad Abbas. Ya, kemarin udah bener dibantu, kemarin udah bener ditarik ke rekening yayasan, tapi semua uang itu buat pengobatan dan sisanya bolehlah beli rumah, beli mobil. Kurang enak apa kaliannya yang bertingkah? Sekarang bingung. Sekarang ngomongnya kayak begini lagi. Aduh, mohon maaf nih, udah gak mempan. Mau jual kesedihan kayak apapun, sorry ye, kagak mempan. Kalau kalian bingung, mending kalian tanya ke Mbak Imbong loh. Siapa tahu Mbak Imbong mau bantu. Terus di video ini ya, bapaknya Agus bilang kalau Agus sekarang tuh nggak nafsu makan guys. Biasanya makan sepiring, sekarang jadi 1/4 piring. Mohon maaf banget, kita nggak peduli ya, karena kita juga di sini susah makan. Kemarin nyempetin bantu buat si Agus, tapi ternyata kalian nggak tahu terima kasih ya. Kalau kalian bingung besok bakal makan apa, sono Agus suruh sekolah lagi, karena Gibran lagi ada program makan gratis buat anak sekolah ya. Itu aja sih saran dari saya. Nih lihat nih petisinya nih ya. Kalian lihat sendiri, ini ulah kalian sendiri. Kita nggak mau urusin kalian lagi. Bodoh amat, mau Pargoy, mau Salto, mau apa terserah. Mending kita ngurusin Bang Icang dan Yayasan Teknovi dan yang lainnya yang lebih membutuhkan dan yang tahu terima kasih. Bang Icang aja dapat bantuan 6 juta ya, tahu terima kasih, bahkan uang itu belum dipakai. Mereka masih pakai tabungan pribadi, mereka nggak mengeluh soal jam kesda dan lain sebagainya. Mereka nggak menye-menye ya. Yang mereka minta cuma doa dari kita dan keadilan supaya pelakunya cepat terungkap. Beda sama kalian. Kalian yang check out Shopee, kalian yang check out Tokped, kita pula yang bayarin. Kalian yang punya utang rumah, kita pula yang bayarin. Sedangkan utang kita sendiri aja ada banyak ya. Mending kita ngurusin Bang Icang sama yang lainnya, mohon maaf.
Pesan Bunda Korla buat si Wawa dan istrinya buat si Agus. Udah nggak usah nambah-nambahin Mas, nggak usah terlalu berlebih-lebihan ya. Sampaikan ke telinga Agus kita udah dikasih duit, udah dibantu sama warga negara Indonesia. Ayo kita pergi ke Jambi atau pergi kemana, ke dokter mata, kita bayar udah langsung gitu aja, udah nggak usah pakai ini, pakai itu, pakai ini. Matanya dulu, orang kan kasihan sama Agus karena matanya udah buta, nggak bisa lihat, kan nggak bisa baca komen. Jadi jangan dengerin orang ngomong ini ngomong itu, Gus, jangan dengerin. Bilang Agus kan matanya nggak bisa lihat, Agus mana bisa percaya gitu. Ini juga kadang-kadang menyampaikan berita yang nggak jelas lah, inilah itulah, jangan mau jadi domba. Sebenarnya guys ya, kita sebagai netizen atau mungkin juga sebagian donatur yang ada di Indonesia ini tidak masalah jikalau uang yang telah diberikan mungkin suatu saat bakal dipakai untuk kepentingan Mas Agus di luar dari pengobatan, asalkan dari pertama donasi tersebut terkumpul harusnya dilakukannya itu yaitu pengobatan. Pengeluaran uang tersebut tuh fokus untuk pengobatan. Karena kan 1,5 M nih, mungkin untuk pengobatan mata Mas Agus tidak sampai segitu banyaknya ya.